Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak semuanya. Salam sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Ibu Bapak yang saya hormati, saya ucapkan selamat bergabung dalam Diklat Selaras Semua Belajar Cerdas yang diselenggarakan oleh P4TK Seni dan Budaya. Perkenalkan, saya Bagus Arya Sugiarta, biasa dipanggil Bagus, selaku host di kelas Maya Selaras 4 ini. Ada pun beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kelas kita dimulai adalah sebagai berikut. Yang pertama, selama kelas atau pemaparan materi berlangsung, saya akan mensenyapkan atau menonaktifkan mikrofon Bapak Ibu satu persatu guna untuk mengurangi distorsi suara di kelas. Untuk yang kedua, apabila di tengah penyampaian materi ada di antara Bapak Ibu yang berkeinginan untuk menginterupsi, kami persilakan untuk menekan tombol raise hand pada panel partisipan atau dipersilakan juga untuk menuliskan pesan di panel obrolan atau chat. Kemudian yang berikutnya, sembari menerima materi dari fasilitator, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk memberitahu saya melalui panel chat atau obrolan apabila setelah fasilitator selesai menyampaikan materinya, Ibu dan Bapak hendak mengajukan pertanyaan secara langsung. Jadi supaya saya bisa mengurutkan siapa saja yang mengajukan pertanyaan sesuai urutan permintaannya. Cukup sekian dulu perkenalan dan informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kelas Maya Selaras 4 siang ini berjalan lancar dan bermanfaat. Atas perhatian dan partisipasi Ibu Bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk fasilitator, baik Mas Dani atau Pak Sagiran untuk menyampaikan materinya. Monggo Pak Dani atau Pak Sagiran. Oh ya, Bapak Ibu mohon maaf apabila saya sering memakai kata sapa Mas untuk Mas Dani karena kebiasaan di kantor memanggil Pak Dani sebagai Mas Dani. Oke, terima kasih. Silakan Mas Dani. Terima kasih Mas Bagus. Kalau dipanggil Pak memang anu ya Mas ya. Aneh gitu ya. Oke Bapak Ibu, selamat sore siang menjelang sore. Bapak Ibu tadi sudah mengikuti pembukaan di grup di kelas besar ya, karena di situ ada kelas 4, 5, dan 6 bersama-sama. Nah, sekarang kesempatan ini mungkin jangan sampai lah nanti mungkin sekitar 1,5 jam gitu kita sudah bisa menyelesaikan eh, materi sesi pertama ini, karena nanti ada sekitar 3 sesi atau 4 sesi. Bapak Ibu di dalam Selaras ini nanti mengikuti kelas sinkronus Maya. Jadi kalau sinkronus itu kan berarti harus tatap muka bersama-sama, dan kelas kita tidak ada kelas ruang fisik, tetapi kelas kita itu nanti akan bersama-sama kita lakukan via online seperti saat ini. Bapak Ibu, sesuai dengan buku panduan, Bapak sudah menerima buku panduan. Mas Bagus, saya desain dulu sebagai yang Mas, yang gambar nama saya ada headsetnya itu Mas, untuk jadi presenter. Oh baik, sebentar Mas Dani. Yang ada headsetnya Saya ya. ya yang satu berarti, Oh yang bukan yang satunya. itu. Oke ya, Ya, yang di sudah PC. ketemu. Oh. Saya akan Oh sharing sebentar, ada kekeliruan. dulu. Sebentar Mas Dani. Ya. Nah, Bapak Ibu, beberapa file telah kami kemarin bagikan melalui grup WA, gitu ya, WAG, kelas Selaras 4. Ada panduan acara yang sudah kami kirimkan. Saya harap Bapak Ibu sudah mendownload nih panduan acara. Terus ada prosedur diklat pengembangan media pembelajaran daring. Itu juga sudah kami sebar. Jadi ya sudah saya di grup sudah saya berikan kepada Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu nanti juga harus memiliki panduan
dari Diklat Selaras ini. Itu panduan pertama kali itu di-sharing sama panitia. Bapak Ibu, 3 pegangan ini akan memandu kita, mengarahkan kita agar bisa sesuai dengan output yang diharapkan di dalam diklat ini. Oke, outputnya apa? Saya nanti akan jelaskan kepada untuk ini kelihatan Bapak Ibu ya? Sudah Mas Dani, sudah kelihatan. Ya, yang pertama inti hari pertama, ini termasuk hari pertama Bapak Ibu dari diklat kita. Diklat kita tadi hari pertama sudah ada pembukaan, sudah kita lakukan. Di situ sudah ada materi kebijakan dari Bu Kepala Pusat, ada pemaparan LMS model dari Mas Urip tadi ya, Pak Urip. Kemudian, nah materi overview program diklat ini akan saya berikan. Jadi memang di meeting room per kelasnya. Dan materi model pembelajaran Sole. Nanti semoga kita segera bisa menyelesaikan semua materi ini. Belum nanti kita ke hari kedua. Hari kedua nanti ada materi presensi online menggunakan Google Form. Kita akan berjumpa lagi seperti ini via Webex. Nanti kita akan menyepakati bersama-sama. Kira-kira kita akan mulai jam berapa? Kalau kemarin banyak yang keberatan jam 13 gitu kesiangan, kita ajukan saja, enggak apa-apa. Nanti kita sepakati bersama-sama di akhir sesi ini hari ini. Besok kira-kira kita online bertemu tatap muka secara sinkronus itu jam berapa gitu ya. Terus materi perekaman layar menggunakan Fastun itu juga masih dalam hari kedua. Hari ketiga materi pengembangan media pembelajaran daring basis aplikasi video conference. Tapi nanti di sini kami akan memberikan pengetahuan tentang Webex dan Zoom. Jadi untuk video conference yang akan kita pakai, jadi kalau umpamanya Bapak Ibu peserta sudah mempunyai aplikasi video conference yang lain selain Webex dan Zoom, silahkan dipakai gitu ya. Tapi di Diklat Selaras ini kami sepakat untuk memakai Webex atau Zoom. Kemudian hari keempat sampai ke-7 Bapak Ibu melakukan pembuatan proyek media pembelajaran daring. Nah, pendampingannya nanti bukan di WA Group. Kalau di gelombang 2 ke gelombang pertama kemarin memang apa-apa semuanya kegiatan entah itu yang substansi, materi, kemudian keadministrasian itu semua campur aduk di WA Group. Jadi kadang-kadang kami sulit untuk memberikan pendampingan. Nah, untuk gelombang 2 ini sudah kami split. Jadi khusus untuk pelayanan pendampingan dan proyek media pembelajaran nanti, pembelajaran nanti yang Bapak Ibu lakukan, itu kami lakukan pendampingannya melalui LMS. Apapun pertanyaan tentang teknis aplikasi yang akan digunakan, kemudian bagaimana tentang mengajarkan model pembelajaran yang akan nanti kita bagi bersama itu nanti kita semua konsentrasinya kita layani melalui LMS, tidak di WA Group. Jadi WA Group itu nanti hanya memfasilitasi panitia agar bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Selain administrasi di WA Group, saya mohon tidak dipergunakan untuk konsultasi tentang substansi, ya. Nah, umpamanya Bapak Ibu sudah mengirim pertanyaan tetapi di LMS saya terlambat merespon, mungkin bisa diingatkan lewat WA. Saya konsultasi lewat WA, nanti saya masuk ke LMS untuk melakukan apa masalahnya di sana, kemudian saya beri output permasalahannya, kira-kira jalan keluarnya seperti apa, itu di LMS. Sehingga WA Group itu hanya dikhususkan untuk membantu jalannya keadministrasian diklat saja. Nah,
Hari keempat sampai ketujuh itu Bapak Ibu bisa mengerjakan proyeknya. Kemudian mengevaluasi penyelenggaraan, evaluasi narasumber itu nanti ada di sana di LMS juga. Kita harap hari ke-8 ada RTL, rencana tindak lanjut dan acara penutupan. Nah, jadi kalau interaksi pembelajaran, saya dengan Bapak Ibu nanti tetap dengan daring, dan Ibu, Bapak nanti ketika melakukan proyek-proyek yang tugas-tugas yang di dalam diklat ini juga harus melakukan daring kepada anak-anak. Karena memang tujuannya hasil akhirnya nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat sebuah proses pembelajaran dengan memakai model SOLE gitu ya, SOLE. Nah, apa itu SOLE? Nanti kita belajar bersama-sama. Kira-kira itu Bapak Ibu untuk acara sampai tanggal 8 Mei yang akan datang, ketika kita nanti berada di Diklat Selaras. Kemudian Bapak Ibu nanti juga membaca, walaupun tadi sudah diterangkan oleh Pak Urip selepas acara pembukaan di ruang room virtual utama tadi, ada beberapa hal yang mungkin belum dijelaskan. Untuk mendownload file prosedur diklat pengembangan Selaras ini, dan kemudian mempelajarinya, karena di sana ada beberapa hal yang berkaitannya dengan bagaimana Bapak Ibu melakukan aktivitas di learning management systemnya. Jadi di learning management system nanti di sana ada pendahuluan, ada sesi 1, sesi 2, dan sesi penutup. Nah, itu kita akan lakukan bersama-sama melalui LMS itu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan di sana? Yang terpenting ketika memasuki LMS, Bapak Ibu harus mempunyai akun. Akun sudah dibagi kemarin ya. Akun sudah dibagi, dan kalau Bapak Ibu sudah bisa masuk ke dalam room, tolong ganti passwordnya. Cara mengganti password juga sudah diterangkan di sini nanti, gitu ya. Ada di sini untuk mengganti password, karena kalau tidak diganti nanti bisa orang lain yang iseng gitu masuk ke akunnya Bapak dengan memakai akun yang belum diganti passwordnya itu, kemudian di situ mengutak-ngatik hasil kerja Bapak bisa. Jadi kalau sudah bisa masuk, tolong passwordnya bisa diganti dulu. Dan diingat-ingat, jangan sampai lupa password, karena lupa password nanti juga akan membuat Bapak Ibu repot sendiri. Itu tolong dibaca, gitu ya, tolong dibaca. Kemudian mulai besok, mulai malam nanti, Bapak Ibu sudah mulai bisa melakukan diskusi. Saya contohkan saja, langsung ke, nah, ya nanti Bapak Ibu ketika masuk LMS itu akan seperti ini, sama dengan saya sebagai pengampu itu ya. Cuma nanti kalau pengampu dengan peserta kan perbedaannya pada apa hak aksesnya gitu ya, hak aksesnya. Nah di situ ada pengumuman, bisa dibaca. Kemudian ada forum perkenalan. Saya tadi ngecek baru berapa orang yang mengisi forum perkenalan. Saya minta nanti Bapak Ibu untuk mengisi forum perkenalan itu, memperkenalkan diri dan sekolahnya mana gitu, sehingga nanti kami bisa mengecek apakah Bapak Ibu sudah bisa masuk semua di dalam LMS atau belum. Bagi Bapak Ibu yang nanti masih bermasalah masuk LMS, tolong komunikasikan di tanya jawab ini ya. Di tanya jawab ini nanti Bapak Ibu bisa mengemukakan berbagai permasalahan yang muncul di situ ya, ketika kita melakukan pembelajaran atau proyek gitu ya. Coba nanti tanya jawabnya
saya akan selalu mengakses sampai pukul jam 8 malam ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan tanya, akan melakukan diskusi gitu, silahkan klik tanya jawab, link tanya jawab ini. Kemudian saya kasih kesempatan setiap hari sampai pukul 8 malam. Kalau nanti sudah 8 malam tidak ada yang bertanya lagi, berarti sudah saya tutup. Artinya ketika Bapak Ibu bertanya selepas jam 8 ditanya jawab itu akan saya jawab keesokan harinya gitu ya. Jadi kita nanti batasi aja jam untuk tanya jawab di LMS. Saya akan mengamati sampai pukul 8 malam. Selepas itu nanti pertanyaan yang disampaikan selepas jam 8 malam itu akan saya jawab keesokan harinya. Bentar, ini agak bermasalah. Nah, itu Bapak Ibu tentang LMS. Jadi saya mohon Bapak Ibu nanti masuk LMS dulu terlebih dahulu, kemudian kalau sudah bisa forum perkenalan itu dipakai untuk memperkenalkan Bapak Ibu dan sekolahnya di mana, mengajar di mana, sehingga nanti saya bisa mengecek dari sana. Yang belum bisa masuk ke LMS siapa saja akan kelihatan, ya. Nah, untuk penilaian di akhir diklat ini Bapak Ibu ada nilai sikap dan nilai keterampilan. Nilai sikap itu 30%, nilai keterampilan itu 70%. Jadi, kalau Bapak Ibu tidak aktif di LMS, saya akan melihat nilai sikap diambil dari keaktifan Bapak Ibu bertanya, berdiskusi di forum tanya jawab atau diskusi melalui LMS. Jika kami mengambil 30% dari sana, kemudian yang 70% berdasarkan dari tugas-tugas yang nanti Bapak Ibu kerjakan dan selesaikan tepat waktu. Nah, kemarin di gelombang 1 itu Bapak Ibu sebetulnya proyeknya bagus-bagus. Hasilnya saya agak terheran-heran karena Bapak Ibu guru di gelombang 1 itu juga ternyata bagus-bagus karyanya. Hanya waktu pengumpulan tugasnya sudah banyak yang terlambat gitu. Entah itu apa sebabnya gitu ya. Ada sebab yang mengakibatkan itu sehingga nilainya akhirnya tidak maksimal, karena kalau kita kan bermain fair ya, nilainya kalau kerjaannya bagus tapi kok terlambat mengumpulkan nilai itu berpengaruh juga pada nilai sikap gitu. Jadi kami mohon untuk yang gelombang 2 pengaturan waktu nanti mohon diatur sedemikian rupa. Kapan Bapak Ibu membuat RPP, kapan Bapak Ibu harus mengkonsultasikan dengan kami gitu ya. Kemudian kapan Bapak Ibu harus mengeksekusi di dalam kelas, Bapak Ibu harus mengajar bersama anak didik masing-masing. Nah, nanti ada banyak kendala di sana mungkin. Pak, saya mengajar kelas 3 SMP, kelas 9. Sekarang kalau diajak mereka untuk kumpul kan sudah sulit karena mereka mungkin sudah sekarang sudah selesai ujiannya atau gimana. Kemarin seperti itu banyak yang salah ketika mengerjakan. Nah, tolong itu konsultasikan dengan kami, komunikasikan dengan kami, percakapan dengan kami sehingga nanti kami segera bisa oke lah. Kalau seperti ini bagaimana Pak, kita carikan solusi yang enak untuk Bapak Ibu kerjakan. Jangan diam saja, karena kalau diam kan kita nggak tahu kesulitan Bapak Ibu. Nah, saya minta nanti di gelombang 2 ini kita ada komunikasi itu di LMS kalau memang terkendala pada hal-hal yang mengakibatkan secara teknis Bapak Ibu terkendala proyeknya selesai. Itu kan kasihan juga gitu ya. Maka nanti bersama-sama tolong itu komunikasikan kepada saya dan Pak Sagiran supaya nanti kami bisa mencari solusi yang terbaik untuk Bapak Ibu. Tidak harus, kalau memang tidak bisa berjumpa dengan muridnya via online seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa micro teaching dengan sesama guru atau dengan teman sejawat ya. Atau kemarin malah mereka punya sanggar, akhirnya anak-anak yang di sanggar itu bukan di kelas ya, di sanggar itu untuk diajak mengikuti pembelajaran dengan model Sole.
Oke, Bapak Ibu LMS saya tinggalkan dulu. Saya masuk ke materi pertama kita, yaitu tentang Sole. Sudah terlihat paparannya? Sudah, Mas Dani? Sudah Bisa terlihat. mengikuti nggak Bapak Ibu, deh? Kalau saya kecepatan, tolong Pak Dani terlalu cepat, begitu sehingga nanti saya memperlambat karena saya ngomongnya memang seperti ini. Oke, Bapak Jadi Ibu, kalau nanti ada dipersilakan untuk mengisi kolom chat apabila ada yang ingin disampaikan, nanti saya bisa menyampaikannya ke Mas Dani. Oke, terima kasih Mas Dani. ya, selama saya tidak nanti berarti masih lancar gitu ya. Sole itu Bapak Ibu kepanjangan dari self organized learning environment. Jadi belajar tentang pembelajaran, mengelola pembelajaran berdasarkan lingkungan di sekitar, gitu ya, kira-kira. Penciptanya, penemunya itu adalah orang India, Profesor Sugata Mitra. Lahir tahun 52, dia adalah profesor dari Universitas Teknologi, gitu ya, di Inggris sana. Orang India tetapi kerja di Inggris. Nah, pada tahun 1099 Profesor Sugata Mitra itu memimpin penelitian MIT di negara asalnya. Di sana itu dia mendapatkan di sebuah lingkungan kumuh, gitu ya. Lingkungan kumuh itu biasanya lingkungan yang tidak terpelajar. Dia membuat bersama timnya itu komputer, jadi melubangi tembok dan menempatkan di lubang itu seperangkat PC, seperangkat komputer berikut jaringannya ke internet, gitu ya. Beberapa hari komputer itu sepi dari belum berani ada yang mendekat gitu, paling melihat ada komputer di situ gitu ya. Nah, setelah lepas 1 minggu itu mulai ada yang berani untuk ngeklik gitu. Apa tuh ini, mereka coba-coba gitu. Dan sampai waktunya akhirnya komputer itu tanpa disadari membuat anak-anak yang wilayah kumuh itu untuk belajar mengenai sesuatu di luar dunianya melalui internet, gitu ya. Dan itu tidak hanya sebulan 2 bulan, tetapi beberapa bulan gitu. Itu dievaluasi sama Sugata Mitra, kemudian dia mencoba memasukkan di situ beberapa pertanyaan-pertanyaan, dan mereka ternyata anak-anak itu bisa menjawab dengan mencari informasi melalui internet dari komputer tersebut gitu. Jadi soal-soal yang diberikan, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Profesor Sugata Mitra itu meningkatkan kemampuan anak-anak untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya apa ya? Masalah yang ditanyakan oleh Sugata Mitra pada komputer tersebut. Kemudian hingga penemuan itu sering dinamakan hole in the wall, gitu ya. Dan sampai beberapa tahun kemudian akhirnya dia menemukan pembelajaran Sole itu berdasarkan aksi yang dilakukan yang diberi nama hole in the wall itu. Nah, ini gambar singkatnya, gambar kira-kira prosesnya seperti ini. Jadi dia membuat lubang di dinding, menempatkan komputer di sana, bisa dibaca, dan kemudian beberapa jauh mereka dapat memanfaatkan itu. Ternyata memang anak-anak di sana walaupun dari kalangan kumuh, tetapi ketika mereka disentuh teknologi itu
mereka dapat berkembang dengan cepat. Kemampuan pikir mereka menyelesaikan masalah, kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan teknologi itu dengan cepat tertumbuh atau meningkat gitu ya. Sehingga akhirnya dia menciptakan SOLE. Self disebut SOLE karena memang self organized learning management. Nah, Bapak Ibu, proses SOLE itu kalau Bapak Ibu pernah mengikuti diklat PKP, ingat tahun 2019 kemarin, itu kita berbicara tentang HOTS di sana ya, higher order thinking skill gitu. Nah, ternyata SOLE ini Bapak Ibu ukurannya bukan di LOTS lagi, tetapi ternyata di HOTS. Karena anak-anak itu mampu menganalisis, anak-anak kemudian itu mulai mau mengevaluasi gitu. Dan ada beberapa Bapak Ibu kemarin ketika diklat yang gelombang 1 Selaras ini, ada guru SMK jurusan tekstil itu mengatakan, Pak, saya memakai SOLE ini, anak-anak ternyata bisa menemukan berbagai hal. Kalau di tekstil itu ketika saya suruh dengan pertanyaan, ada pertanyaan, kemudian mereka berusaha menjawab, berdiskusi tentang pertanyaan itu untuk mencari masalah pemecahan masalahnya, mereka malah jadi penemu, Pak. Mereka menjadi menemukan warna-warna alami itu seperti apa dari lingkungan sekitar mereka begitu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang model memakai pembelajaran tentang dengan SOLE, sebetulnya anak-anak itu sudah mulai berpikir karena HOTS di sana. Ada C4, C5 dan bahkan bisa C6. Jadi mereka bisa menganalisis permasalahannya apa, kira-kira nanti jawabannya mereka mencari sendiri melalui apapun yang mereka dapat tanyakan. Seperti orang tua itu kan bisa diajak berdiskusi sama anak-anak mereka. Kemarin banyak gelombang 1 itu yang besar dari guru-guru TK. Ternyata juga ternyata SOLE dipakai untuk anak-anak TK itu bisa gitu. Saya nanti beri contoh beberapa hasil dari teman-teman di diklat di gelombang yang pertama Selaras pertama kemarin. Ternyata anak-anak bukan hanya anak SMP, SD, tapi TK bisa dilakukan seperti itu dengan bantuan orang tua mereka. Jadi prosesnya ada. Anak-anak itu diberi pertanyaan oleh gurunya, kemudian suruh untuk bertanya entah itu kepada orang tua atau mencari di internet gitu. Itu berproses dan ada buktinya nanti gitu ya. Jadi anak-anak bisa menganalisis, bisa mengevaluasi dan bahkan bisa mencipta, menemukan sesuatu yang sebetulnya belum pernah ditemukan oleh orang lain gitu. Jadi ini SOLE itu adalah sebuah model yang bisa mengajak anak itu bernalar, berproses dengan memakai sistem proses kognitif HOTS. Seperti hasil dari diklat PKP tahun 2019 kemarin, apapun bentuk kurikulumnya itu bisa sebetulnya ditarik ke ranah HOTS gitu kan, yang ikut ya Bapak Ibu guru mengingatkan saja. Nah, SOLE itu apakah Bapak Ibu? SOLE itu adalah sebuah model pembelajaran di mana mereka belajar secara swakalola, berkolaborasi dengan teman mereka. SOLE tercipta ketika pendidik mendorong siswanya bekerja sebagai sebuah komunitas, berkolaborasi bersama untuk menjawab pertanyaan yang mungkin dilemparkan oleh guru, atau mereka mempunyai langsung pertanyaan inisiatif yang mereka ambil itu sebagai bahan untuk apa atau tentang ini gitu. Ya, artinya pertanyaan itu berasal dari dirinya sendiri pun bisa sebetulnya. Nah, silakan Bapak Ibu mau berproses untuk menjawab untuk memberi pertanyaan, atau anak-anak itu disuruh mencari pertanyaannya sendiri dari materi yang Bapak Ibu sajikan gitu ya.
untuk anak-anak SD, memang anak TK SD itu lebih baik memang kita pancing dulu dengan sebuah pertanyaan besar itu tadi. Nah, di sini Bapak Ibu mereka harus belajarnya memang memakai yang tengah itu ya, itu adalah koneksi internet. Jadi mereka nanti bisa mencari jawaban dari permasalahan yang Bapak Ibu berikan melalui apapun. Kalau memang dekat perpustakaan ya mereka bisa perpustakaan. Kalau mereka tidak bisa kemana-mana ya melalui HP mereka bisa mencari gitu ya. Dan itu nanti kalau bisa berkelompok, kolaborasi ya, nanti saling membagi diri. Kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini. Biasanya ketika diklat gelombang pertama seperti itu. Nah, Sole itu harusnya Bapak Ibu dipakai untuk tatap muka. Jadi Sole itu pernah dipakai ketika proses tanggap darurat di Palu dan di Ambon, ya. Dan harus tatap muka sebetulnya antara siswanya dengan guru. Tetapi kami di sini di P4TK kemarin sudah sepakat coba kita lakukan Sole tetapi tidak tatap muka, hanya melalui tatap muka secara langsung gitu ya, tetapi memakai tatap muka secara daring gitu. Nah, bedanya yang satu tatap muka secara langsung di kelas, kalau di Sole yang dulu itu yang pertama-tama di sebagai tanggap darurat di Palu dan di Ambon itu yang membawa Pak Pur, teman senior TP gitu ya. Saya, Mas Bagus sama Pak Sagi itu nanti itu PTP gitu. Nah, Pak Pur itu senior kami, beliau adalah PTP utama. Nah, Bapak Ibu, kita mencoba memakai Sole itu tetapi secara daring ya, secara daring. Nah, nanti tantangannya ada tantangan tersendiri memang ternyata. Bapak Ibu nanti bisa mengalaminya. Nah, peran Sole itu mendorong rasa ingin tahu siswa. Selain itu juga membantu mengembangkan kelancaran berbahasa ketika mereka melakukan presentasi. Anak usia TK kemarin bisa dengan lancar mereka berpresentasi memakai bahasanya sendiri dan menunjukkan hasil kerja kelompoknya begitu, luar biasa. Anak-anak TK bisa seperti itu. Apalagi nanti anak usia SD ya, saya kira sudah meningkat lagi. Kemudian juga mendorong anak untuk mampu mencari yang memungkinkan siswa menjawab pertanyaan besar lebih mudah. Ya, membantu mengembangkan berbahasa mereka ketika mereka berpresentasi dan meningkatkan kemampuan di dalam menjawab pertanyaan, menemukan jawabannya apa gitu ya. Itu kira-kira peran Sole. Kemudian dengan Sole ini peserta didik dapat diberdayakan dalam mengupayakan pengalaman belajar sendiri. Kemudian meningkatkan pemahaman membaca, baku, bahasa, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian diberdayakan dalam mengupayakan pengalaman belajar sendiri. Apalagi saat ini memang tepat kiranya kalau anak-anak harus belajar di rumah, kalau memang kondisinya seperti itu. Dan walaupun mereka belajar di rumah, mereka sebetulnya bisa berkolaborasi dengan sesama teman mereka, mungkin melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan literasi komputer jelas. Anak-anak sekarang itu tanpa kita dorong-dorong, tanpa kita oyak-oyak, oprak-oprak gitu ya. Literasi komputernya sudah luar biasa. Mungkin saya pun kalah dengan literasi komputer anak-anak yang baru lahir sekarang. Ya. Kemudian membangun kebiasaan pembelajar sepanjang hayat. Meningkatkan kecakapan interpersonal dan presentasi, jelas tadi sudah saya terangkan. Kemudian belajar mengintegrasikan apa yang mereka ketahui ke dalam diskusi, baik di luar maupun di dalam kelas.
mengembangkan hubungan kepercayaan dengan pendidik dan orang dewasa. Dan selanjutnya termotivasi belajar pada pelajaran dan gagasan yang berbeda. Kira-kira kalau Sole berhasil, siswa itu dapat seperti ini Bapak Ibu. Ya, tanpa mereka sadari, tanpa kita suruh-suruh, tanpa kita dorong-dorong gitu ya. Kalau kita memakai Sole, otomatis anak-anak itu nanti bisa melakukan ini secara otomatis, secara alamiah gitu. Misalkan pertanyaan yang Bapak Ibu berikan memang pertanyaan yang menggugah mereka untuk kepingin tahu, untuk menjawab permasalahannya seperti apa atau dengan masalah yang Pak dan Bu Guru berikan ini ya. Kemudian mindsetnya Sole itu ada student driven, ada kolaboratif, ada curiosity, bagaimana dia menggugah keingintahuan anak-anak itu. Kemudian open minded, mereka terlebih terbuka pada hal yang mereka baca yang sebetulnya mereka belum pikirkan ketika masalah itu nyantol pada sesuatu di Google, di Mbah Google gitu kan. Loh, ternyata ini jawabannya. Jadi mereka menemukan beberapa hal yang sebenarnya tidak pernah mereka pikirkan ya. Kemudian transformatif, encouraging itu menantang siswa untuk mencari tahu gitu ya. Dan passion itu sabar. Proses nanti Bapak Ibu melakukan Sole ini itu nanti akan membutuhkan waktu, kesabaran, entah itu kepada Bapak Ibu atau kepada anak-anak ketika mereka mencari tahu. Kan mencari tahu kan belum tentu sekali mereka mencari tahu itu menemukan masalahnya, jawaban masalah itu gitu kan. Mereka harus mencari lagi, maka dibutuhkan kesabaran di sana gitu. Dan bagaimana Bapak Ibu nanti melakukan Sole ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus mempersiapkan dulu, entah itu materinya, substansinya, gitu ya, apa yang akan dijadikan masalah, sehingga dari situ muncul pertanyaan besarnya, dan memang secara normal untuk pembelajaran Sole ini itu harus kaitannya dengan internet gitu. Jadi anak-anak bisa mengakses internet dengan mudah. Nah, ini nanti banyak kendala ketika itu di luar Jawa, kemarin juga ada seperti itu, terhambat deh koneksi internet. Ya, ini tantangannya di situ, tapi hanya satu itu. Yang lain sebetulnya kalau Bapak Ibu bisa melakukan dengan berbagai trik, karena nanti kan memang kontekstual ya, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu alami di masing-masing daerah, karena kan masing-masing daerah tempat Bapak Ibu kan tidak sama gitu ya. Tapi harapannya memang seperti ini untuk idealnya. Mas Bagus, ini baru asar, mau berhenti atau terus? Iya, Mas Dani. Semoga, tapi tadi Pak Desa Giran itu izin sebentar untuk sholat, Mas Dani. Nah, cuman kalau nunggu sholat nanti waktunya perlu sekitar paling cepat 10 menit, Mas Dani. Gimana? Ya, makanya saya menurut Bapak Ibu mau meneruskan, perlu diteruskan atau berhenti dulu? Ini Mas nih, sudah ada satu respons dari Bu Ganis dan beberapa respons lainnya juga, dilanjut saja. Lanjut. Ya, dilanjut saja. Monggo, Mas Dani. Lanjut. Tinggal sedikit. Sole, ini langkah-langkah yang harus dilakukan Bapak Ibu untuk melakukan Sole. Yang pertanyaan adalah pertanyaan besar, bisa disebut big question-nya. Ya, pertanyaan, entah itu pertanyaan dari Bapak Ibu guru atau pertanyaan dari siswa ketika dipancing tentang materi ini, apa yang kira-kira yang belum kalian tahu dari materi ini apa gitu. Mereka mencari tahu, Bu, kok Pak, kok
bisa saya bertanya seperti ini gitu. Mungkin saja pertanyaan itu timbul dari anak-anak. Apakah memang anak-anak belum terbiasa untuk itu? Lebih baik memang question atau pertanyaan itu Bapak Ibu yang memberikan gitu ya. Sembari memberikan materinya, kira-kira materinya tentang apa? Nah, pertanyaan besar perlu disampaikan. Kemudian beri anak untuk melakukan investigation. Beri waktu kepada mereka untuk berkolaborasi bersama-sama untuk mencari tahu bagaimana cara memecahkan permasalahan itu dengan melalui internet, membaca buku, perpustakaan dan sebagainya. Atau bertanya kepada orang tua pun boleh. Kemudian setelah investigasi, maka dilakukan review. Review itu adalah bukan guru yang menyimpulkan, tetapi anak-anak diminta untuk berpresentasi hasil dari pencarian lawan mereka gitu ya. Proses mencari tahu itu tolong nanti diberikan mungkin bisa tulisan tangan atau gambar. Di dalam contohnya sore itu mereka menempel-nempel gambar gitu ya yang mereka temukan, kemudian gambar itu bercerita prosesnya gitu. Itu review seperti itu. Nah, setelah anak-anak melakukan presentasi, baru guru itu bukan membenarkan atau menyalahkan, karena pasti semua jawaban anak itu akan benar kalau mereka mencari tahunya sesuai dengan yang diharapkan. Artinya mendapatkan beritanya itu bukan dari hal-hal yang lain, tetapi benar-benar seperti harapan gurunya gitu ya. Kalau mereka sesuai dengan apa yang sudah diarahkan sesuai dengan pertanyaan itu, maka dia akan mendapatkan jawaban yang benar. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu guru menyalahkan mereka terhadap hasil dari yang mereka kerjakan. Oh ini salah, itu jangan. Jadi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Artinya semua pendapat yang mereka kemukakan itu memang berasal dari proses mereka mencari gitu ya. Jadi kalau ada yang memang nanti meleset sedikit ya diluruskan saja tanpa menyalahkan anak, prosesnya salah gitu. Jangan ya, karena memang proses soli itu memang dipakai untuk bagaimana membuat anak kreatif untuk mencari tahu itu. Selanjutnya stepnya ini ya. Kalau nanti Bapak Ibu akan memakai pembelajaran dengan durasi 1 jam kira-kira ya, 45 sampai 70 menit begitu. Proses yang pertama adalah pertanyaan itu kira-kira 5 menit saja sudah cukup ya. Berikan persepsi dulu di depan, kemudian kita masuk materinya dan sampaikan. Itu ada permasalahan yang belum Bapak Ibu tampilkan, suruh anak-anak yang cari tahu itu. Kira-kira 5 menit untuk sesi pembukaannya dan pertanyaan besar diberikan, pembagian kelompok juga di sana. Kemudian anak-anak melakukan investigasi antara 30 sampai 45 menit. Ada yang kemarin bisa dilakukan 2 hari. Jadi hari ini Bapak Ibu menyampaikan permasalahannya, diberi waktu sampai besok siang. Jadi mereka anak-anak dari sore, malam, pagi itu masih bisa berusaha tahu untuk mencari jawabannya, gitu kan? Nah, setelah itu besok siang anak-anak disuruh ngumpul lagi melalui Webex, melalui video conference yang lain itu untuk melakukan review selama 10 atau 20 menit. Prosesnya singkat Bapak Ibu, tetapi hasilnya kalau ini bisa dipraktekkan, dilaksanakan pada suatu pembelajaran, akan mempunyai dampak yang luar biasa pada anak-anak gitu. Nah, ini question 5 menit itu question. Di situ mengajukan pertanyaan besar. Terus bagaimana cara Anda bertanya hampir sama pentingnya dengan apa yang Anda tanyakan. Upayakan membuat pertanyaan sebagai proses alami mencari tahu agar mendorong rasa ingin tahu siswa. Kemudian Bapak Ibu menjelaskan proses soli.
kok macet. Nah, investigasi beri waktu 30-40 menit atau lebih, gitu ya. Mereka akan bekerja, anak-anak itu bekerja berkelompok untuk menemukan jawaban. Kemudian sekali kontrol siswa, dorong siswa untuk mengatasi masalah kelompok mereka sendiri. Coba Bapak Ibu jangan ikut mengintervensi di dalam kelompok, tetapi cukup Bapak Ibu monitor bagaimana mereka melakukan kolaborasi, mengerjakan tugasnya kelompok mereka masing-masing, gitu ya. Kemudian amati dan dokumentasikan SOLE, catat dan foto kegiatan mereka. Ini kalau pertemuan ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Kalau tatap muka nanti sebetulnya apapun proses yang anak-anak lakukan itu mungkin bisa didokumentasikan melalui foto. Sebetulnya tolong anak-anak diberi untuk memfoto apa yang mereka lakukan ketika proses investigasi. Itu bisa dilakukan karena kita tidak tatap muka tetapi secara daring, gitu ya. Itu investigasi. Kemudian ketika review, Bapak Ibu mendorong siswa membagi cerita temuan mereka itu seperti apa, gitu ya. Terus dorong agar antar kelompok itu saling mempertahankan pendapat mereka kalau ada pertanyaan dari kelompok lain yang mengkritisi itu. Ataukah memang kalau yang mengkritisi itu ternyata lebih baik, mereka mungkin saja menerima jawaban dari kelompok lain itu masukkan ke dalam menjadi bagian dari jawaban kelompok yang dikritisi itu, ya. Saling mengkritisi sehingga anak-anak juga ternyata yang saya lakukan kurang gitu. Mereka tahu kekurangannya apa gitu. Ada 4, kita review Bapak Ibu, nanti saya dibaca masing-masing. Nah, ini step dimasukkan dalam langkah-langkahnya. Step 1, Ibu memberikan big question, kemudian mereka berkumpul dalam kelompok. Terus kalau tatap muka, siswa memang dapat berkeliling bebas, tetapi nanti bisa saja ketika mereka sudah masuk dalam grup kecil antar kelompok gitu dalam WA mungkin ya, mereka bisa bertanya ke dalam grup yang lebih besar dalam satu kelas. Aku menemukan ini, kalian menemukan apa gitu, bisa saling berdiskusi di grup besarnya di dalam grup kelas gitu kan. Nanti kemarin ada yang memecah-mecahkan anak dari grup kelas yang besar itu dibagi-bagi ke kelompok yang kecil-kecil grup WA-nya. Jadi mereka berdiskusi melalui WA. Kemudian siswa dapat mengeksplorasi dengan berbagai cara. Jadi mereka mencari jawaban sendiri melalui internet atau orang tua atau buku. Kemudian mulai mempresentasikan. Nah, nanti kami minta Bapak Ibu sebetulnya hanya ketika proses review saja. Jadi ya kemarin kami di Kembang 1 itu mengarahkan Bapak Ibu kalau memang keberatan merekam seluruh aktivitas, rekam saja waktu review. Tetapi ternyata banyak Bapak Guru yang bisa urut, ada big question-nya, ada investigasinya kelihatan di video itu, ada review gitu ya. Reviewnya juga terlihat. Jadi dalam kira-kira 45 menit hasil video itu ternyata Bapak Ibu guru di gelombang 1 itu bisa menunjukkan proses itu semuanya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu kerjakan. Ketika Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan, buatlah pertanyaan yang memiliki jawaban lebih dari 1. Kemudian sertakan stimulus dalam pertanyaan yang dibuat, mungkin melalui gambar, melalui video, melalui suara, gitu ya stimulusnya. Terus berikan pertanyaan terkait dengan hal-hal yang telah atau pernah dialami atau ditemui siswa dalam kesehariannya. 4, buat pertanyaan yang memungkinkan dapat dikembangkan. Pertanyaan-pertanyaan kecil gitu. Jadi pertanyaan besar ditemukan, bisa pertanyaan besar itu dipecah menjadi pertanyaan-pertanyaan kecil yang
gampang dimengerti oleh siswa. Terus fokus salah. 6. Cobalah membuat pertanyaan brainstorming terkait dengan konsep atau idenya. 7. Beri kesempatan siswa untuk memformalisasikan apa yang mereka pikirkan dan biarkan mereka menulis ide mereka. 8. Kembangkan kemampuan eksplorasi anak, rasa ingin tahu, serta membuat pertanyaan. 9. Bimbing anak agar fokus pada konsep. Dan 10. Jangan terlalu banyak memberi arahan. Karena kalau terlalu banyak memberi arahan, nanti anak-anak tidak bisa berkembang dengan caranya sendiri. Lebih baik setelah pertanyaan itu diberikan, mereka diberi kebebasan. Kira-kira mau apa yang mereka lakukan untuk mencari tahu, memecahkan masalah itu, gitu ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kalau sekarang kemarin itu banyak materinya yang tentang corona. Jadi kita sekarang ada di dalam situasi yang mungkin belum pernah kita alami secara seumur selama kita hidup, gitu ya. Kalian sekarang di rumah karena ada bencana. Bencananya apa? Bencananya ada terus yang kehidupan manusia kalau itu dibiarkan terus, gitu ya. Maka kita harus stay di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Nah, pertanyaannya dari situ-situ saja. Kira-kira apa yang menyebabkan ada virus? Mereka nanti mencari tahu. Oh, virus itu berasal dari Wuhan. Oh, virus itu sebetulnya virusnya sudah lama tetapi berkembang atau mengikuti apa. Itu proses yang akan mereka cari tahu nanti. Bapak Ibu nanti bisa mencontoh pertanyaan dari sini saja. Nah, kita sudah masuk dalam hal teknis untuk diklat ini Bapak Ibu. Langkah-langkah yang nanti Bapak Ibu harus lakukan setelah nanti masuk ke dalam kelas, ke dalam materi mandiri. Bapak Ibu nanti diberi waktu tadi 4-7 hari untuk melakukan pekerjaan mandiri, tidak harus bertatap muka seperti sekarang ini. Langkah yang pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah menyusun RPP sederhana dengan model pembelajaran Sole yang materinya memang akan diajarkan di semester ini, ya. Kemudian ingat proses pembelajaran Sole itu ada big question, investigation, dan review. Yang kedua, persiapkan media pembelajaran sebagai stimulus tadi, entah itu video, entah itu audio, atau apapun bentuknya untuk memancing perhatian peserta didik, ya. Tentunya sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu ajarkan. Yang ketiga, eksekusi pembelajaran dengan cara online atau sinkronus. Jadi Bapak Ibu kumpulkan anak-anak dulu di dalam Webex atau di dalam melalui Zoom nanti. Di situ Bapak Ibu melakukan apersepsi gitu. Memberikan pertanyaan besarnya. Kemudian Bapak Ibu kami minta untuk membagi waktu dengan baik. Karena nanti setelah Bapak Ibu selesai apersepsi, mereka harus melakukan investigasi berkelompok. Kalau memang bisa berkelompok, ya. Kalau tidak bisa berkelompok, pribadi saja masing-masing mengerjakan tugas mereka masing-masing. Tapi sebetulnya untuk Sole itu mereka harus belajar berkolaborasi. Ada yang kemudian kemarin ketika melakukan itu dari kelas yang besar itu di grup WA dipotong dikecil-kecilkan di dalam grup-grup WA yang kecil isi 4 orang 5 orang. Mereka berdiskusi di WhatsApp-nya, dan di dalam WhatsApp itu Bapak Ibu guru hadir gitu ya. Artinya setiap grup-grup kecil itu Bapak guru ada sehingga bisa mengarahkan mereka, memonitor diskusi mereka gitu. Kemudian yang keempat, setiap proses yang dilakukan oleh Bapak Ibu nanti itu harus didokumentasikan hasilnya dalam bentuk video, gitu ya. Bisa saja kegiatan di anak-anak mandiri itu memakai foto, silahkan nanti fotonya dikirim kepada Bapak Ibu.
Bapak Ibu menyusunnya menjadi sebuah video, gitu ya. Itu bisa saja memakai seperti itu caranya. Banyak hal yang bisa dilakukan sebetulnya. Setiap proses harus ada bukti dokumentasinya. Lebih lengkap pendokumentasiannya akan lebih baik. Ya. Terus nanti setelah Bapak Ibu selesai melakukan proses itu, terdokumentasi melalui format video, Bapak Ibu harus mengupload video itu ke YouTube. Ya. Kemarin tidak ada kendala guru di angkatan pertama itu untuk upload ke YouTube itu ternyata tidak menjadi masalah karena mungkin mereka sudah terbiasa ya, atau mereka mencari tahunya Bapak Ibu guru peserta itu mencari tahu melalui YouTube sendiri, cari cara mengunggah file video ke YouTube. Yang penting Bapak Ibu mempunyai akun masuk ke Yahoo, masuk ke YouTube itu nanti otomatis bisa dipakai akun Google, memakai akun Google itu ya. Setelah unggah Bapak Ibu copy paste link yang disediakan oleh YouTube itu. Kemudian yang keenam, kopian hasil YouTube itu di kopas masuk ke salah satu halaman di MS Word, simpannya ya. Kemudian kirimkan melalui LMS. Nanti ada link di LMS, ada link pengumpulan tugas. Bapak Ibu mengumpulkan satu lembar MS Word itu yang berisi link video yang sudah Bapak Ibu upload. Paling lambat nanti saya akan atur lagi, ini Sabtu itu yang kemarin, yang gelombang 1 kemarin itu saya berkesempatan sampai hari Sabtu untuk mengumpul jam 12 malam. Kemudian jangan lupa untuk selalu melakukan presensi di setiap harinya. Karena presensi itu nanti kehadiran Bapak Ibu juga berpengaruh atas itu akan mendapatkan sertifikat atau tidak. Walaupun mengumpulkan tugas tetapi Ibu lupa absensi, anggap tidak hadir. Terus 8, bagi Pak mengerjakan tugas, silahkan berkomunikasi dengan kami di LMS ya, melalui LMS. Aku sering saya akan konsentrasi untuk melihat di LMS apakah ada di antara guru yang mengalami kendala gitu ya. Nah, saya kopaskan ini contoh. Bapak Ibu peserta di diklat selaras gelombang 1 akan saya copas ke Bapak Ibu berapa. Jadi lebih enak sebetulnya untuk yang gelombang 2 karena ternyata di gelombang 1 sudah ada beberapa hasil dari peserta di kelas selaras 1 itu berhasil dengan baik. Ya, nanti saya akan copas, masukkan ke dalam chat room Webex yang kita pakai sekarang ini. Dan ini adalah contoh-contoh dari luar negeri gitu ya. Nah, yang 3 ini nanti saya copaskan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, materi sebetulnya sudah kami upload semua di LMS. Ya. Jadi sebetulnya walaupun tidak saya sharing apa yang PPT yang saya sampaikan ini, di LMS sudah disediakan beberapa bahan yang bisa Bapak Ibu pelajari masing-masing nanti. Maka silahkan Bapak Ibu sekarang mulai nanti malam ketika mungkin kesulitan tidur atau apa gitu ya, nyoba-nyoba buka LMS, kemudian akses beberapa materi yang sudah ada di sana gitu ya. Nah, kalau memang nanti kepengen, ini memang agak beda dengan yang ada di LMS karena saya kembangkan sendiri, beberapa saya tambahi gitu.
Mungkin kalau ingin mendapatkan ini nanti tak upload ke LMS juga ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa membantu Bapak Ibu ketika mengerjakan tugas. Sampai di sini Bapak Ibu materi tentang Sole. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan saya kembalikan ke Mas Bagus. Iya, terima kasih Mas Dani atas pemaparannya. Sebelum saya membuka sesi diskusi, Mas Dani, ini ada 5 hingga 6 respons yang ingin saya sampaikan dulu ke Mas Dani ya, untuk direspons langsung. Yang pertama dari Pak Rizka Wardani. Ini saya sepertinya betul Bapak, karena kemarin di grup ada bahasan tertentu Enggak Mas tentang ini. Bagus. Iya. Pak Rizka Wardani dengan Bu Tenti itu belum bisa masuk LMS, jadi memohon izin untuk dikirimkan kembali alamatnya via WA. Gitu. Itu yang pertama ya, Mas Dani. Ya, apakah suara saya terdengar, Mas Dani? Mas Dani? Mas Dani, apakah suara saya terdengar? Mas Dani? Maaf Mas Bagus, nggak ada suaranya. Oh, sudah terdengar belum? Putus Mas, suaranya tadi Sebentar. nggak Kalau sekarang terdengar belum? Sekarang terdengar belum, Mas Dani? Ya Mas, putus-putus sih. Masih putus-putus? Ulangi coba. Masih putus-putus? Halo, Mas Dani? Ya, monggo Mas Bagus. Sudah terdengar? Ya, sudah terdengar belum? Mas Dani? Atau ibu-ibu, bapak-ibu, ada yang mau ditanyakan? Sudah terdengar belum, Mas Dani, suara saya? Sudah terdengar, Mas Dani? Ya, Sudah terdengar suara saya? sudah, materinya sudah. Sudah terdengar ya? Dan kalau ada teman peserta yang mau nanya, monggo. Iya, tapi sudah terdengar kan? Terus yang berikutnya, Mas Dani, eh ini masukan. Putus-putus Mas, suaranya jenengan. Masih putus-putus? Masih putus-putus, Mas? Apakah masih putus-putus, Mas Dani? Masih putus-putus ya, Mas Dani? Halo, Mas Dani? Ya, Mas Dani? Halo Pak Bagus. Iya? Apakah suara saya terdengar? Masih putus-putus? Apakah suara saya sudah terdengar jelas atau masih putus-putus? Suaranya Mas Bagus terputus-putus. Bapak Ibu, apakah mendengarkan suara saya jelas di sana atau sama putus-putusnya dengan penerimaan dari Mas Dani? Jelas. Jelas. Oh, jelas. Mas Dani, penerimaan jelas di Mas Dani berarti putus-putusnya. Ini baru lancar. Oh, baru lancar. Saya teruskan ya, Mas Dani. Ya, sekarang bagus. Gini Mas Dani, ada respons dari Pak Sutriana dan Bu Ganis. Ini kaitannya dengan waktu durasi itu, waktu diskusi itu perlu diperhatikan. Kemudian tadi juga sudah saya respons bahwa apabila nanti waktu kita tidak mencukupi, yakni waktu kita hari ini sampai pukul 4 waktu 16 waktu Indonesia Barat, itu bisa dilanjutkan via LMS. Kemudian untuk yang berikutnya terkait dengan kesepakatan waktu pelaksanaan kelas berikutnya, Mas Dani, ini Ibu Ganis ada masukan kalau bisa diselenggarakan sekitar pukul 10 atau 11. Nanti monggo untuk didiskusikan lebih lanjut. Sudah. Nah, untuk yang berikutnya Mas Dani, ada dari Pak Kausar yang menanyakan bagaimana hubungan Sole dengan kurikulum Merdeka Belajar yang akan dilaksanakan Kemendikbud.
pertanyaan dari Pak Ya. Kausar itu aja. Kemudian yang terakhir tadi Pak Dedi itu mengacungkan tangan, jadi nanti mungkin bisa saya aktifkan mikrofonnya ketika Mas Dani sudah selesai merespons dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Oke, gitu aja Mas Dani, silakan. Iya, Mas Bagus, Mas Nuwun. Ibu, Bapak, kita nanti kita sekarang sepakati saja untuk besok kan memang menurut buku panduan di situ tercantum jam 1 gitu ya. Nah, untuk yang gelombang 1 kemarin itu kita sepakati antara mulai jam 10 selesai jam 12. Atau mungkin ya molor-molor sedikit 12 sampai 12.30 lah. Kalau memang banyak diskusi di sana gitu. Lebih baik memang diskusi di forum sinkronus seperti ini, mumpung ketemu itu kan. Pertanyaan-pertanyaan yang secara teknis Bapak Ibu mengalami kesulitan silahkan. Tapi kan bisa saja kesulitan itu ditemukan setelah Bapak Ibu mulai mengerjakan tugas kan. Maka nanti di LMS diskusinya. Jadi untuk besok kita sepakat akan kita lakukan jam 10 pagi sampai jam 12 atau tetap pukul 13 sampai 15. Monggo. Saya manut. Jam 10 sampai jam 12 lebih, Pak. Deal nggih, semuanya bisa nggih. Pak, jam 10 saja. Untuk besok pagi sesi yang kedua akan kita mulai jam 10 tepat 10 pagi, mungkin berakhir antara jam 12 sampai setengah 1. Gitu nggih? Iya, Mas Dani. Ya. Sekalian saya sampaikan, iya ada respons banyak juga di kolom atau panel obrolan chat bahwa rata-rata setuju dimulai jam 10 sampai jam 12 atau 12 lebih. Oke. Itu kita nanti sepakat jam 10 ketemu besok pagi. Ya, oke, baik. Silakan dilanjut Mas Dani. Pertanyaan kedua, apa tadi Mas keterkaitan? Baik, saya ulangi Mas Dani. Bagaimana benar keterkaitan atau hubungan SOLE dengan kurikulum Merdeka Belajar yang akan dilaksanakan oleh Kemendikbud? Untuk pembelajarannya sebetulnya ini sudah sangat mengakomodir tentang Merdeka Belajar Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu didorong untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam materi tersebut gitu. Mereka diberi kebebasan untuk mencari tahu dengan beberapa hal yang mereka mungkin mempunyai pengalaman tersendiri gitu ya. Mungkin ada yang antara anak itu punya pengalaman masing-masing. Nah, itu bisa mereka pakai itu nanti untuk menjawab permasalahan-permasalahan dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan begitu. Ini sangat relevan sekali Bapak Ibu. Tapi untuk kurikulumnya sendiri, karena saya bukan guru, ketika kemarin Pak Menteri mengeluarkan surat keputusan Menteri gitu tentang RPP sederhana, ya. Nah ini yang kita ingin pakai Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mau membuat proyek, Bapak Ibu harus membuat RPP sesuai dengan format yang sudah biasanya dipakai gitu kan. Kalau yang pakai yang sederhana saja, yang kemarin ada permennya gitu ya, ada permennya karena memang dipermenkan kan itu untuk RPP. Silakan memakai format itu secara sederhana saja, tetapi di situ sudah terlihat di dalam RPP itu model pembelajaran yang dipakai itu menggunakan model pembelajaran SOLE ya. Jadi SOLE ini sangat relevan sekali dengan Merdeka Belajar. Begitu Mas Bagus, Pak. Siapa tadi yang bertanya? Jawaban saya. Oh ya, makasih Mas Dani. Pak Kausar tadi yang menanyakan hal tersebut.
Iya. Iya, dan yang berikutnya Pak Dedi tadi raise hand, monggo Pak Dedi coba atau bisa dihidupkan sendiri untuk mikrofonnya. Pak Dedi, oh sudah turun tangannya. Tapi monggo Pak Dedi kalau mau menyampaikan langsung. Oh iya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Kami ingin bertanya tentang situasi yang ada di sekolah kami untuk pelaksanaan pembelajaran sore. Itu kan di sekolah kami muridnya tidak begitu banyak. Kemudian selama belajar dari rumah beberapa minggu ini terkendala karena ada beberapa siswa memang untuk sarpras HP maupun Android itu ada beberapa anak yang memang belum mempunyai, dan ada beberapa anak yang memang orang tuanya tidak mempunyai HP yang punya fasilitas IA. Kemudian jika nanti kami mempraktekkan untuk pembelajaran sore itu, bagaimana soal antisipasi atau solusi yang terbaik untuk mengatasi keadaan seperti di kelas kami. Itu saja Pak, terima kasih. Iya, Pak Dedik. Sebetulnya sama dengan peristiwa kesulitan Bapak, masalahnya Bapak ini itu sudah muncul di gelombang 1 kemarin, Pak. Jadi kami menyarankan kalau memang Bapak Ibu menghubungi anak-anak itu sulit, tidak harus seluruh kelas terlibat, ya, karena kemarin hanya 3 orang anak itu saja bisa berjalan, ya. Jadi 3 anak itu mewakili kelompok-kelompok gitu. Yang penting mereka berpresentasi hasil dari diskusi mereka, entah itu diskusi mereka dengan siapa, di rumah dengan orang tuanya, atau dengan omnya, atau dengan apa. Tapi guru mempercayai bahwa hasil yang mereka presentasikan itu hasil dari mereka berkolaborasi. Bukan hanya kepada sesama peserta, tetapi mungkin kolaborasinya dengan itu tadi yang di rumah, orang tuanya, dengan omnya, dengan tantenya gitu, atau ada anak-anak yang seusia mereka di lingkungan itu bisa saja mereka melakukan seperti itu. Sehingga sebetulnya tidak masalah kalau jumlah murid nanti Bapak Ibu bisa masuk ke dalam room web. Itu hanya orang, karena memang kemarin banyak yang mempunyai kendala seperti itu. Bahkan ada yang guru sedang meneruskan S2 karena dia mengajar kelas 3, Pak ini gimana? Anak-anak saya sudah nggak mungkin saya ajar gitu. Terus Bapak punya pandangan apa gitu? Punya nggak teman-teman sejawat guru yang mau oh Pak kalau gini boleh nggak? Dia mengusulkan, saya akan ngambil S2 sekarang gitu. Terus bagaimana kalau proyek saya ini untuk audionya saya mengajak teman-teman kuliah saya gitu. Bisa Pak. Dia jadi jangan sampai apa yang terjadi di lapangan itu menjadikan Bapak terkendala atau Bapak Ibu terkendala karena masalah. Karena sebetulnya masalah itu bisa dicari pemecahannya kalau Bapak Ibu komunikasikan dengan kami gitu kan. Sehingga saya bisa nanti mengarahkan, mungkin Bapak Ibu mempunyai ide yang baru, ide-ide yang mungkin berbeda dengan saya, dan saya bisa menerima gitu ya. Boleh silahkan. Ada anak yang guru yang kemarin memakai sanggar karena dia kesulitan mengumpulkan anak-anaknya, maka dia memakai anak-anak yang kumpul di sanggar dia gitu. Nah ini monggo, ini eksplorasi bagi Bapak Ibu juga untuk mencari pemecahan masalah ketika Bapak Ibu melakukan tugas dari Selaras ini. Begitu Pak, bisa diterima Pak Dedik. Iya Pak, terima kasih solusinya. Semoga kami bisa memilih anak-anak yang bisa ikut terlibat dan bisa menyelesaikan tugas dari P4TK Senja Budaya. Terima kasih Pak, selamat sore. Ya, sama-sama Pak. TK saja Bapak Ibu, itu mereka bermain melalui grup WA. Itu ya saya sampaikan tadi di dalam saya menerangkan tadi. Mereka membentuk grup WA, kemudian grup WA-nya itu direkam sama gurunya, kemudian dijadikan satu. Itu ketika saya melihat videonya, wow,
bisa juga ya gitu. Tetapi Bapak Ibu yang penting sebetulnya di sini ada pelaksanaan tugas yang harus sinkronus atau bertetap muka secara langsung kepada anak melalui pikiran seperti ini, dan secara asinkronus ketika mereka berkolaborasi mencari, menginvestigasi, mencari jawaban atas pertanyaan dari Bapak Ibu guru itu. Jadi yang penting di situ yang harus kami tekankan adalah Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan sinkronus dengan peserta didiknya atau penggantinya lah yang lain yang memang tidak, kalau murid-murid tidak memungkinkan, dan ada proses sinkronusnya karena memang inti dari kegiatan ini adalah bagaimana dengan suasana daring ini, kegiatan daring ini, Bapak Ibu bisa menggunakan model pembelajaran solo itu di dalam kelas yang Bapak Ibu praktekkan. Begitu Pak Dedik. Yes, siap Pak, terima kasih. Iya, makasih Pak Dedi dan Mas Dani. Untuk berikutnya Mas Dani, ini ada semacam mengonfirmasi saja dari Bu Dia Wahyuni. Bu Dia menulis pesan berarti pakai RPP 1 lembar, Pak Dani. Iya, ya, pakai ya. RPP sederhana saja. Baik, begitu ya Bu Dia Wahyuni, berarti memakai RPP yang 1 lembar. Untuk pertanyaan berikutnya Mas Dani ada dari Pak Sutriana. Itu dalam pembelajaran modal Sole, apakah sintaks atau langkah-langkahnya sudah pakem atau disesuaikan dengan kondisi yang ada? Kalau sintaks langkah-langkah Sole itu sudah paten ya Bapak Ibu ya. Ada 3 tadi. Ya, jadi kami minta semua 3 langkah itu di dalam Sole itu bisa terlihat di dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu nanti lakukan. Ya, bagaimana tentang yang penting kita bisa melihat tuh big questionnya dilaksanakan, kemudian investigasinya dilaksanakan, dan reviewnya dilaksanakan. Iya, Mas Dani. Mas Dani, coba cek mikrofonnya kembali. Sudah terdengar? Sudah terdengar. Ya. Yang belum terdengar apanya tadi? Udah. Tadi kayaknya kalimat penutupnya aja sih. Jadi yang penting Sole itu tetap 3 sintak itu kelihatan. Ada big questionnya di persepsi, kemudian yang kedua ada investigasinya, mereka sedang mencari. Kalau proses mereka mencari tahu tidak ada dokumentasi tidak apa-apa, tetapi yang penting hasil investigasi itu mereka tunjukkan melalui review yang dilakukan. Oke, ya baik, makasih Mas Dani atas penjelasannya. Semoga sudah bisa diterima dengan baik oleh Pak Sutriana. Nanti bisa dilanjutkan apabila ada yang masih ingin ditanyakan kembali. Mas Dani, ini ada pertanyaan dari Bu Roro Wilis. Untuk proses sinkronus nanti, apakah dipandu dulu untuk pembuatan roomnya, ataukah kami secara mandiri membuatnya, Pak? Ini mungkin sinkronus untuk proyek ya, sepertinya. Ya, untuk pembuatan tugas yang sinkronus, Bapak Ibu harus membuat room sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi tidak kami buatkan. Bapak Ibu harus wajib untuk membuat room sendiri. Jadi mempraktekkan. Kami nanti akan di dalam sesi 2, 3, 4 itu akan kami berikan Ibu Bapak bagaimana membuat room Webex, bagaimana membuat room Yahoo, room Zoom gitu ya. Nah, nanti sesuaikan saja dengan kondisi di tempat Bapak Ibu. Kalau memang tidak bisa memakai Zoom, ya pakailah Webex. Kalau pamannya tidak bisa Webex, pakailah Zoom. Kalau tidak bisa memakai Webex dan Zoom, mungkin Bapak Ibu mempunyai cara sendiri-sendiri, monggo.
Yang penting di situ terlihat sinkronusnya dan asinkronus dan solenya kelihatan. Ya, Gitu Mas. ya, makasih Mas Dani. Mas Dani, untuk yang semoga jawaban yang disampaikan Mas Dani barusan sudah dapat diterima jelas oleh Ibu Roro Wilis. Mas Dani, untuk yang respons pertama tadi sudah terdengar belum ya Mas Dani, yang dari Pak Rizka Wardani sama Bu Tenti, bahwa dua-duanya belum bisa masuk LMS, jadi nanti mohon izin untuk dikirimkan kembali alamatnya via WA. Nanti juga kalau saya pantau di grup belum ada tautan, bisa saya bantu untuk saya kopikan kembali tautan LMS-nya. Oke. Oke. Ya, nanti di grup ya Bapak Ibu ya. Kalau belum dapat silakan japri saya, enggak apa-apa, tidak melalui grup. Nanti grup kan nanti ketumpuk-tumpuk, lebih baik japri saja enggak apa-apa. Iya, Nanti tak berikan. nanti capek manjatnya ya Mas Dani ya. Oh. Mas Dani, Kalau ini gini, waktunya tinggal 9 menit lagi, dan Bu Roro tadi sudah merespon balik bahwa nggih Pak, sudah jelas penjelasannya, terima kasih banyak. Itu apakah masih memberikan kesempatan pertanyaan lagi atau kita tutup? monggo ditutup aja, nanti kita konsul malam ini Bapak Ibu mulai masuk ke LMS. Yang pertama tadi perkenalan, terus kemudian baru konsultasi lewat LMS langsung. Mohon maaf, mulai nanti malam saya tidak akan melihat di grup WA. Jadi di grup WA itu biar administrasi teman-teman panitia yang ada di sana. Saya akan mendampingi Bapak Ibu di LMS secara langsung. Monggo langsung masuk LMS, di situ kita diskusi atau melalui Japri ya. Tapi kalau Japrinya terlalu banyak, nanti ya tetap saya suruh ke LMS saja karena saya mau standby-nya di LMS. Oke, baik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti komunikasi dengan Mas Daninya bisa lebih intens melalui LMS, alih-alih dari grup WA, karena di grup WA nanti akan lebih kepada urusan administrasi perdiklatan. Mas Dani, ini saya cari di partisipan, sepertinya Pak Sagiran off sejak tadi izin sholat asar dan belum bisa masuk lagi sepertinya. Jadi belum saya... Iya. Sudah, saya sudah izin lama kok. Oh iya, oke. Pokoknya nanti jam 2:30 gitu ya. Iya, oke. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi sudah izin. Jam 10 ya. Iya, besok kita mulai jam 10, nanti akan diinformasikan di grup terkait dengan alamat kelasnya. Baik, makasih banyak Mas Dani dan Pak Sagiran atas pemaparannya. Terima kasih juga untuk terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang telah aktif mengikuti dan berpartisipasi dalam kelas pertama ya, kelas perdana, kelas Maya Selaras 4 hari ini. Atas segala kekurangan dan kekeliruan saya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore, selamat mempersiapkan menu-menu berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok jam 10. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya tutup dulu ya Bu, Bapak Ibu kelasnya. Sampai jumpa besok. Ya Mas.